Kenapa cuma gue yang diserang gitu. Sabar, saya yang diserang kok, Anda yang emosi. Hai, selamat datang di... Gue terdistrak sama dak gitu. Gue benci banget sumpah Kiprol. Selamat datang di K-pop biasa, masalah K-pop yang biasa-biasa aja. Nah, jadi di sini kita punya segmen baru nih, namanya K-pop biasa. Masalah K-pop yang biasa-biasa aja. Buat kita K-popers biasa aja. Buat kamu yang non K-popers biasa aja nggak? Bener nggak sih? Ya nggak sih? Kita bakal banyak kupas tuntas seputar K-pop ke depannya. Bersama aku ada Tia di sini dan Anim sebagai dua kita sudah berteman dari segede ujung kuku sampai sebesar ini bersama K-pop. Jadi kita hari ini mau mengawali videocastnya podcast biasa dengan tajuk yang sensitif nggak sih? Ayo, lumayan. Apa sih, coba kasih tahu dong Nim, kita hari ini mau ngomongin soal apa? Jadi yang lagi hangat di dunia maya. Hangat. Itu selalu panas sih sebenarnya. Enggak panas, gimana orangnya itu mah kok jadi gosip. Jadi kita mau bahas tentang K-pop. Oke. K-pop ini sebenarnya, jadi kita berdua ini sebelumnya kita disclaimer dulu. Jadi aku dan Anim ini berteman dari TK. Anjing, bosen enggak astagfirullahaladzim. Enggak, soalnya kebiasaan ngobrol, maaf. Oke. Di-cut aja, di-cut. Oke. Kiprol ya. Jadi sebelumnya kita berdua mau disclaimer dulu nih. Jadi aku sama Anim itu berteman udah dari TK. Nah, bayangin kita TK itu around 2001, 2002 lah. Dan sampai sekarang itu kita masih temenan dan kita mulai suka K-pop dari apa? SMP, SD, kelas SMP. SD. Namanya BBF dulu nggak sih? Gue lupa sih. BBF dulu. Kalau gue sih BBF dulu. Zaman SD tuh pas nonton Indosiar drama. Nggak sih? Nonton BBF. Terus pas kalau buat ke K-popnya tuh SMP sih. SNSD dulu baru Super Junior. Gue setuju dulu masa? Enggak, gue tuh dapetnya karena dengerin lagu yang dikasih sama sepupu gue kalau nggak salah. Gue gak tahu sore apa bawa nama anak, pokoknya itu yang paling gue inget sih. Kalau gue SNSD deh, perasaan kita tuh SNSD dulu. Pokoknya awalnya dari Mama kalau nggak salah, nonton Mama. SNSD The Boys nggak sih? Enggak, bukan The Gini. Boys, anjir zaman dulu banget mah apa ya? Yang enggak The Boys tuh. Itu kan sih. Itu nggak tahu lah, lupa, nggak tahu zaman kita SD atau zaman kita SMP berarti. Ya pokoknya kita udah lama banget suka K-pop dari part perjalanan hidup kita ditemani dengan K-pop gitu kan. Terus apa lagi? Lo bikin AU nggak? Enggak, gue nggak bikin AU. Gue nggak punya. Gue punya AU. Gue punya AU. Tapi nggak gue. Nggak, maksudnya lo nulis AU nggak? Enggak. AU kalau misalnya iseng-iseng aja kayak quote tweet ini dengan lo dan bias lo gitu. Nah terus gue bikin tuh fake chat kayak gitu. Misalnya gue sama Ian atau gue sama Dejun. Begini guys loh, culture K-pop sekarang. Dari dulu sih. Gue tuh kalau ngomongin kaget loh, dia tuh udah berhenti udah lama banget. Terus maksudnya berhenti ngomongkan fake chat itu udah lama banget anjir. Iya, udah. Kemarin ini sampai gue kuat kan di. Akhirnya lo bisa halu lagi gitu. Kayak itu nggak, gue tuh halu lagi gue tuh suka Icon, suka Day6, gue nggak halu kayak gitu, nggak halu bikin fake chat. Kan di tahun berapa sih? Sanbin keluar kan ya? Udah sih itu mah. Ya itu kayak sih nggak berhenti sampai sekarang pun gue masih suka June sampai kapan gue, cuman ya nggak seintens dulu sih. Sekarang gue belum suka NCT. Maklum lah, hukum alam yang namanya K-popers kan pasti ada yang baru mah. Ya, tapi jadi gue tetap dukung lo. Iya, gue itu dulu nggak suka banget sama NCT, especially Jaehyun. Nah gini, gue yang pertama suka NCT itu gue dulu. Dia waktu gue suka NCT dia cuma ngeceng si Ten doang gitu. Terus udah gitu gue berhenti, dia malah maju anjir. Terus pada akhirnya gue tuh dulu jijik banget sama Jaehyun loh. Gue nggak nyebut namanya, gue nginget namanya nggak bisa. Iya, karena mukanya emang
Dulu emang tuh dia cakep kurus sih, banget. cakep cuma gimana ya? Kurus. Karena kita kan emang prinsipnya nggak suka orang yang terlalu cakep gitu. Betul. Iya. Ya udah. Kenapa juga nggak suka sama orang yang terlalu cakep ya? Mereka aja nggak suka sama kita, ngapain kita mikirin? Ya kan? Main jangan terlalu hardcore guys, santai aja. Ya udah dia gitu. Gitu deh. Iya. Terus ada satu dua dan lain hal. Nah, iya itu pokoknya yang bikin lo nggak nge-stand lagi, tapi akhirnya lo balik lagi Ini Doyong bacot banget lihat dia. Oh, Bubble. Gue kayak mau unsubscribe dia deh. Lu ngapain sih nge-subscribe tuh nggak pernah. Ya biar nggak rugi lah gue kalau Jaehyun dong. Seminggu sekali dia ngirim Bubble gitu kalau iya. Kayak gue mau unsubscribe. Nah kan ini loh guys, agensinya pun memfasilitasi hal kita. Jadi sekarang tuh ceritain Bubble 2020 apa 2019 ya? Pokoknya dari dulu tuh ada, bukan sebelum Bubble tuh ada kayak fan cafe gitu kan. Oh iya, fan cafe. Sama konten yang nggak boleh di share ke publik kecuali lo berlangganan. Ribet banget coy, setahu gue dulu gue waktu itu pernah mau berlangganan fan cafe-nya Icon, tapi ternyata ribet jadi nggak jadi. Dan pakai bahasa Korea doang ya? Nah Bubble tuh gue kecemplung. Sekarang ada lagi namanya Bubble, kayak semacam konten eksklusifnya mereka, jadi yang bisa lihat kayak chat sebenarnya. Bubble tuh ya kayak chat, kayak misalnya lo di chat sama idol lo kayak gitu. Lo subscribe siapa? Dan itu berbayar, karena berbayar jadi rulesnya nggak boleh di share ke publik. Tapi gitu. Karena netizen tuh cukup kalau kata salah satu mutua gue gigih banget dalam menyebarkan konten. Nggak cuma NCT sih sebenarnya, kayak tapi gue waktu idol lain pun di share sekarang mah. Cuma dulu tuh emang se-strict itu kan. Akhir-akhir ini pada akhirnya kan kalau NCT udah biasa aja sih kontennya disebar gitu. Cuma gue pernah diserang gara-gara nyebarin foto. Gue nggak tahu tuh fotonya dari Bubble. Dia pernah nge-share salah satu foto dari Bubble terus dia diserang sama fansnya. Tag down gitu. Tag down. Dan kan kita nggak tahu. Juga. Karena saking banyaknya konten, kita tuh sampai nggak tahu itu konten tuh dari mana, dari Bubble kah atau dari. Merhatiin semuanya ya. Iya, nggak merhatiin juga. Terus kita mah yang. Gue literally dapat foto itu beneran dari TL lewat dan karena sekarang udah banyak yang nge-share konten-konten Bubble itu di timeline, jadi kita nggak tahu kan kalau itu dari Bubble dan nggak boleh di-share lah, orang kita dapatnya aja dari orang yang nge-share di Twitter lah, ya udah gitu. Kenapa cuma gue yang diserang gitu? Sabar, saya yang diserang kok, Anda yang emosi. Kayak gitu ya. Nah, soal serang-serangan aduh, lo merasa culture sekarang ya gimana sih? Ngeri sih, jujur ngeri sih. Gini loh, kayaknya gak tahu gara-gara apa ya. Sebenarnya kalau misalnya dulu pas pertama kali spacing di Twitter, gak ada yang serang-serang kayak gitu ya. Maksudnya pasti ada, cuma gak separah. Gak selebay ini deh. Gak separah sekarang. Entah kita yang gak tahu karena kita aman-aman aja. Kalau kata Ustadz Chen tuh, kalau misalnya ya berarti lo berteman dengan orang yang tepat. Iya kan? Iya kan? Kayak gitu. Enggak sih kan kalau misalnya serang-serang, yang mirisnya tuh banyak anak sekolah loh, anjir. Nah, bocil gitu. Ya nggak, maksudnya ya aduh gimana ya ngomongnya? Gimana ya jelasinnya? Kadang kan memang fase itu tuh ada gitu loh, fase mencari jati diri dan mencari. Tapi nggak sampai yang gitu tuh sebenarnya kita harus kasih tahu. Iya. Cuma enggak, yang gue lihat sekarang parah aja sih. Lu ngebela dulu sampai kayak gitu. Maksudnya ya nggak apa-apa. Support your idol tuh is normal gitu. Maksudnya kayak lo punya cara masing-masing buat nge-support idol, tapi kalau sampai lo jadi jahat dan ngatain orang lain itu tuh udah nggak normal. Sebenarnya lo stop K-popan kalau udah kayak gitu. Tapi gini, kalau gue ya, sorry banget. Sebenarnya kasarnya dengan kita suka K-pop dan halu pun pasti kata orang normal kita nggak normal. Iya. Cuman kalau misalnya iya sih. Cuma untuk di dunia kita kan untuk K-pop aja tuh kita udah sama aja. Cuma sekarang gini deh. Prinsip lo K-popan untuk apa? Kalau mostly kan sebenarnya kita buat having fun lah, jelas untuk having fun. Buat escape dari misalnya kerjaan sekolah skripsi Nah,
kenapa sih si having fun ini esensinya jadi hilang gara-gara apa yang lo lakuin demi membela bias lo. Maksudnya kita juga gue bilang kan sekarang our idol gue udah bilang in our kan own way. iya gue udah bilang sekarang kan K-pop banyak aturan, banyak syaratnya, kayak mau daftar CPNS. Sekarang tuh kayak anak-anak wajib. anak K-popers sekarang tuh banyak banget aturannya, kayak persyaratan dan aturannya kayak lu mau daftar CPNS tau nggak anjing. Tapi nggak apa sih, tapi nggak apa-apa. Untuk vote dan streaming itu bagus lah. Misalnya lu juga ya berarti itu benar dukung, kehitung juga gitu loh. Cuma kalau sampai lu kayak lu jadi caci maki orang lo. Iya, misalnya kayak nyindir lu nggak ngevote idol lu, ngapain lu suka sama idol lu ya? Kan siapa tahu dia di belakang ngevote, dia di belakang streaming. Gue yang namanya streaming dan vote culture tuh nggak harus disebarin gitu, nggak harus. Kan soal itu gue ngomongin idol, bikin konten AU nggak panjang, cuma kayak kontenin punya nama buat dia dan segala rupa. Gue diserang anjir, diserang SN kurang nyaman nih liatnya kalau misalnya lu ngontenin dia tapi lo nggak terus gue kayak lo nggak nge-stand dia gitu. Gue pengen ngomong kan gini loh kayak terus gini kayak ya contoh sederhananya gini, kayak gue nggak nge-stand si, misalnya Tia jadi idol nih, gue nggak nge-stand Tia, tapi gue jadiin Tia wallpaper gue karena dia cakep, terus itu salah gitu loh. Kayak contoh sederhananya tuh kayak gitu. Terus yang sempet ramai itu dulu kayak lu pakai avanya si siapa ya, misalnya lu pakai avanya si Ryujin tapi lu nggak nge-stand Ryujin, terus lah itu salah. Gue pakai ava Ryujin karena gue seneng dia cantik gitu. Nah K-pop zaman sekarang tuh yang hal sekecil itu pun dipermasalahkan gitu, sedih banget. Maksudnya gini, lo nggak tahu kan di belakang dia ngapain. Gue sampai gue kayak ketawa karena lu nggak tahu aja ada orang yang habis meeting sempet CO pelunasan album, lu nggak tahu kan ada orang yang kayak gitu. Nggak tahu kan ada orang habis baca fanfic langsung beli PC. Nah iya itu aja. Iya kan ada juga yang nonton Kingdom langsung nge-stand orangnya, ada. Ya. Nggak, jadi kayak misalnya ya lu nggak tahu kan orang itu di belakang ngapain. Maksudnya ya udah let people enjoy their things saja nggak sih, nggak perlu di kayak gitu. Maksud gue as long as itu masih normal, nggak yang drag your Sumpah idol dulu tuh kayak gimana, kata gue nggak perlu digituin sih. Karena ya udah, dengan cara kita mengapresiasi dia cantik, dia ganteng pun. Karena gini loh, orang tuh banyak yang misalnya salah gitu. Tuh misalnya ada orang yang ngefans tuh jalur Kingdom misalnya, ada orang yang lagi ramai tuh jalur Kingdom, terus jalur fanfic itu jadi, bisa jadi. Kata gue penting kalau misalnya orang konten itu sama aja kayak lo di marketing word of mouth anjir. Iya nggak sih, semakin diomongin kan orang lihat ini cakep, gue mau demen, lu tuh sama aja marketing. Berarti ya udah, berarti idol lu nggak salah, ya lu ya kita nggak salah. Iya maksudnya. Dan ya idol lu jadi makin laku. Iya berarti ya udah idol lu berhasil bikin apa, nambah fans baru. Berarti itu jalan yang kan orang tuh suka tuh beda-beda. Gue tanya sama lu. Iya sih. Bayas lu suka sama June gara-gara apa? Gue sama June nggak tahu gara-gara apa ya. Kalau gue soalnya suka aneh-aneh. Gue pertama suka cantik. Oh enggak, gue suka cowok tinggi doang sih. Asalnya kan ideal type gue tuh rapper terus tinggi asalnya. Tapi sekarang Yesus siapa aja, gue jadi mikir June kagak rapper gila. Enggak, dulu kan gue suka tinggi. Iya, gue suka idol yang tinggi dan lucu sih, suka ngelawak gitu nanti kayak enggak ngelawak. Enggak. Bukan ngelawak, maksud gue bukan ngelawak, bukan kayak absurd gitu loh, kayak June sama Xiaojun, iya itu. Kayak itu yang part gue ngomong Xiaojun garing yang dikatain deh sensitif konten. Ya maaf ya. Ya udah, sebenarnya nggak ada kriteria sih, kalau misalnya lu naksir ya udah naksir aja. Enggak, gue juga nggak ada kriteria, tapi kalau gue more like gue selalu punya apa ya, kebetulan kali enggak sih, kebetulan aneh gitu. Kayak kebetulan aja kan, misalnya karakter si ini sama kayak si ini tuh kebetulan kan. Gua Changbin sama Jaehyun mah nggak ada miripnya anjir, iya kan? Temen gue juga bilang apa sih pattern bias lo sekarang nggak ada. Gue tuh nggak pernah punya pattern karena gue demen sama satu bias tuh pasti prosesnya aneh. Misalnya Chanyeol,
Gue suka Chanyeol, bener-bener suka sama Chanyeol itu gara-gara gue baca novel Remember When. Gue inget karakter Adrian yang ada di bayangan gue itu Chanyeol. Apa ya? Oh iya. Itu pertama, gue inget banget gue pertama kali naksir 5 Mei. Gila gak gue tuh? Gue apa? Tapi emang sih yang bikin jalur yang paling sering ditemui itu jalur survival sih. Gue suka Junnya dari win-win. Solution. Win-win kan nama acaranya win-win. Win atau win aja ya, nggak double ya. Pokoknya Icon versus sebelum mix and match kan? Iya sebelum mix and match dari survival. Terus gue suka Stray Kids, suka Changbin dari ya udah survivalnya Stray Kids. Biasa aja dong muka lu anjing. Posesif banget ya, yang punya bias baru posesif banget, heran gue. Takut deh. Terus kayak 101 gitu diproduce. Nah produser itu produce siapa sih? Berhasil sih itu ini kan Beijing Young. Gua diproduksi ya Beijing sama Guanlin. Tapi lu ada gak sih kayak momen yang lo suka tuh aneh gitu? Kalau gue selalu aneh soalnya. Apa contohnya? Gua ini dulu ya, habis dulu bias gua. Chanyeol tadi kan. Di list banyak banget soalnya cowoknya. Enggak, tapi gua tanya dulu, kalau lo tipikal yang akan punya satu bias ikut terus, tapi ketika lo punya lagi lo bisa menyeimbangkan semuanya lo ikutin, atau nggak bisa, lo cuma fokus sama satu? Kalau gimana ya, bisa dibilang hukum alam gak sih kalau di K-pop kayak gitu? Kayak misalnya gue bias pertama gue si Eunhyuk Jessica dulu. Jessica SNSD. Habis dia Taeyeon. Terus habis itu muncul lah era Super Junior. Langsung lah Eunhyuk, gue suka Eunhyuk. Tapi lo masih ngikutin Jessica-nya enggak? Gitu maksud gue. Oh, kalau misalnya lo suka June, suka Ian, suka Jae. Nah, untuk yang dulu gue udah jarang ngikutin, tapi untuk cowok-cowok yang sekarang gue adil sih. Anjay, cowok-cowok yang sekarang gue adil. Iya enggak, bro? Kayak dulu. Berarti sekarang yang lo ikutin banget siapa aja? Day6 sama Wifi. Iya, berarti Ian sama Seojun. Ian. Yongke. Brian. Oke, kalau gue tuh dulu Taeyeon karena gue merasa dia kan paling mini ya. Oh, dia jadi gue kayak karena gue di pergaulan dia paling mini gitu. Itu sebenarnya nggak terlalu cocok logi sih. Terus gue setuju tuh Litek. Gue suka Litek karena dia leader. Terus kayak gue nggak tahu ya, kalau Litek dulu gue belum aneh-aneh deh si persyaratan. Ya udah, intinya suka aja gitu dulu mah. Chanyeol tuh itu gara-gara baca novel. Terus abis Chanyeol bias gue siapa sih? Hanbin anjir. Iya, kenapa lu suka sama Hanbin? Gua nonton cuplikan mix and match yang dia ketemu Hanbin di kaca terus dia langsung yang dipeluk ya. Gue langsung nangis itu loh. Gue langsung chat lo, gue nonton ini terus gue nangis, gue bilang kayak gitu. Udah, dia ngapain juga ya nangis buat K-pop, udah biasa. Gak apa-apa, itu udah normal. Hal yang normal kalau kata K-popers normal. Kalau si Juhal yang ini kan aneh banget. Udah, terus habis Hanbin gue ke siapa sih habis Hanbin? Wonu dulu atau Ong dulu? Iya itu Ong lama kan. Ong lama dari zaman produce sampai kontrak One-on-One-nya habis kan gitu. Gue enggak. Gue tuh baru naksir Ong dari Bumerang, gila. Iya. Lu nggak nonton produce kan? Enggak. Gue duluan yang nonton. Gue suka sama Ong gara-gara dia apa sih? Gue lupa deh. Gue belum nyadar lagi itu dia mirip bangke. Ih copot, bentar. Ini bisa di-cut dulu nggak? Boleh. Ya banyak tingkah lagi sih. Ini ternyata pendek, gue kira panjang. Tes 1, 2, 3. Oke. Gue dulu pertama kali suka Ong itu gara-gara gue lihat audisi dia. Karena gue suka banget Bruno Mars. Jadi pas gue liatin dia, gue suka banget pas popping dia dan facial expressionnya. Jadi gue kayak wah, this is the one. Akhirnya gue nanya-nanyain lu kan. Iya, Tia tuh kalau punya bias baru nanya sama gue. Karena dulu gue bego K-pop. Maksudnya pas setelah yang gue hiatus gitu loh. Hiatus gara-gara cowok real life. Tapi cowoknya bangke. Udahlah. Skip. Canda. Terus setelah Wonu gue. Iya, Wonu juga. Enggak, jalur apa ya gue dulu? Nggak tahu, pokoknya lu nanya sama gue dan gue tuh ngirim foto Wonu ke lu banyak banget. Iya, pokoknya gue
ada Kepatio Wonu tapi gue nggak inget jelas apa. Gue malah suka lupa loh kalau gue pernah nge-stand Seventeen. Didukungnya sama Acidica sebenarnya tetap. Karena kan Irhamnya Wonu. Iya. Udah. Ya. Abis Wonu gue. Acidica tuh si Doyon ya. Ih dulu seru banget kan tuh ya Om. Enggak, lo nggak pernah ada klaim Doyon, ntar lo diserang. Oh maafin. Enggak, tapi orangnya pakai Doyon kan? Iya nggak sih? Enggak tahu deh. Iya. Seingat gue Kanisa nggak? Oh iya enggak deh. Doyon. Acidica tuh Ong Yon. Iya. Terus maafin. Abis Ong tuh gue ke Jeff anjir. Abis Wonu tuh gue ke Jeff. Oh. Gue ke Jeff. Akhir 2018 tuh gue udah Jeff. Udah NCT ya? Regular soalnya. Gue tuh sebenarnya merhatiin dari bos. Gue merhatiin dari bos. Gue demennya waktu itu ngeliatinnya Doyong, Jaehyun, Mark, sama Jungwoo. Gue lupa udah nge-stand NCT. Udah, tapi gue nggak yang merhatiin NCT banget. Pas regular baru. Karena gue waktu itu udah ketemu sama beberapa teman-teman yang NCT-an kan. Karena udah gue NCT-an, Jaehyun. Sampai pada akhirnya gue kena deh. Bukan. Oh jadi lu sempet. Gue kan sempet males NCT-an gara-gara itu. Kan? Gue banyak faktor-faktor yang faktor eksternal lah. Ada lah pokoknya. Yang bikin kita nggak bisa ngikutin lagi tuh ada. Bukan idol, bukan gara-gara idolnya ya. Bisa kok gara-gara fansnya, sumpah. Banyak lagi. Iya, maksudnya iya. Gue pernah ngobrol sama temen gue kayak, kalian ada nggak sih nggak demen sama idol gara-gara fansnya? Kalau boy group yang gede itu udah jelas. Iya. Karena fansnya. Terus kalau gue sempet nggak demen NCT-an, lanjutin dulu bias gue. Oh iya. Lanjut. Itu dibahas. Ya itu nanti segmen selanjutnya. Bias gue, Angyul. Setelah Jeff kan Angyul. Iya terus habis Angyul. Itu gue suka Angyul gara-gara dia bilangnya mirip Jeff. Iya. Iya. Lu bilangnya mirip. Orang-orang mirip bilang mirip Wonu, gue bilang mirip. Kata gue nyampur tuh mirip Mingyu, Wonu sama Jeff. Iya tapi pas gue pertama kali nonton, gue kan nge-tag lu ya. Yang dia enggak, gue nge-tag lu bilang dia mirip Wonu. Iya nggak sih? Terus kata lu, enggak ini lebih mirip Jeff. Iya nggak sih? Mirip Jeff anjir. Oh iya, nggak tahu lupa. Males gue nyarinya. Seingat gue soalnya. Ya udah ini gitu aja. Itulah. Abis Angyul, Love Shot. Dia di Love Shot kan? Gue ngirimin gift gitu. Balik lagi gue ke Jeff. Iya, balik lagi. Abis gue balik lagi ke Jeff gara-gara apa ya? Kikit. Bubar. Iya maksud gue bisa kembali lagi ke Jeff-nya banget tuh gara-gara apa? Gara-gara Kikit comeback itu Nation lagu balikan anjir. Terus habis itu apa ya? Gue habis dari dia siapa ya? Udah. Yang terbaru Changbin udah. Kayaknya sebelum Changbin gue ke Wonu lagi. Oh iya sempet. Gara-gara apa? Gose Magazine. Iya Gose. Konten yang dia jadi itu ala-ala gitu kan ya. Editorial videografer. Lemes anjir. Kayak sekantor. Iya. Terakhir Changbin. Lu tau gak gue suka Changbin gara-gara apa? Kingdom. Bukan. Oh apaan? Gara-gara yang lagi brief sama bukan, ternyata sebelum itu tuh gue udah nge-tweet, sorry Changbin ganteng banget. Itu gara-gara pas dia lagi nonton Backdoor performance. Ada pas partnya. Iya. Iya berarti gara-gara Iya maksud gue the exact part. Kan gue selalu bilang gue tuh selalu punya the exact reasons gitu loh. Kenapa gue suka. Gue merhatiin tuh gara-gara pas dia lagi merhatiin partnya Peniel. Gue sampai apa yang let me unwrap slowly. Changbinnya gini. Gak bisa. Gue pengang anjir. Sorry. Gue juga deh kayaknya. Intinya gitu, gue suka Changbin dari situ. Terus yang paling bikin naksir adalah di meeting dia sama B2B. Udah. So itulah yang kira-kira gambaran yang bakalan kita bahas di episode-episode selanjutnya. Karena sebenarnya ternyata K-pop banyak banget ya yang bisa dibahas, bener gak sih? Nah, banyak banget kan. Jadi nggak mungkin kita bahas di satu episode ini bisa berapa jam kali ya ini. Kalian kan nggak mungkin nonton langsung ya. Jadi jangan lupa di subscribe, di like, dan boleh dong kalau misalnya kalian punya rekomendasi atau suggest kira-kira kita bahas apa nih soal K-pop, nanti bisa komen di video kita yang ini atau nanti ke sosmednya podcast biasa biar nanti kita juga bisa bahas itu di sini, oke? Jadi jangan lupa untuk nonton terus K-pop biasa, masalah K-pop yang biasa-biasa aja. Bye bye.